Pengadilan Negeri Palembang kembali melakukan pencocokan hak milik lahan di area Cinde. Pengadilan Negeri Lubuk Linggau vonis bersalah terdakwa lakukan pemortalan jalan tambang. Sriwijaya FC uji coba PS Sleman dan PSIM Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, Lintas iNews Sumsel juga akan hadir dengan sejumlah berita dan informasi menarik lainnya selama setengah jam ke depan. Bersama saya Elza Renata, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, jembatan Lalan di Kabupaten Musi, Banyuasin ambruk akibat ditabrak kapal takbut bermuatan batu bara. Akibatnya warga melintas melalui jalur alternatif lain menggunakan kapal ponton di dermaga. Dari video amatir terlihat jembatan yang dihantam tongkang batu bara ambruk di bagian tengah. Kejadian laka lantas air ini terjadi di Desa Sukajadi P6 yang menghubungkan Desa Galisari P11 Lalan Musi Banyuasin sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat pada 12 Agustus 2024. Kejadian berawal saat kapal takbut Madeleine Spirit yang menggandeng tongkang Sentana Jaya sedang mengangkut batu bara dengan takbut Paris 22. Saat melintas di bawah jembatan tersebut, takbut Madeleine menabrak tiang sebelah kanan jembatan. Akibatnya, jembatan ambruk jatuh ke sungai. Personel Satpol Air Polres Mubar, TNI, dan personel Dishub mengamankan lokasi. Personil melakukan evakuasi dan membantu warga di lokasi kejadian. Kapolsek Lalan, Ibtu Zulkarnain Avianata menjelaskan jembatan telah ditutup dan dihimbau untuk masyarakat yang akan melintas bisa melalui jalur alternatif menggunakan kapal ponton. Penghubung Desa Sukajadi dan Desa Galisari, di mana jembatan ini roboh di bagian tengahnya, dan kami himbau kepada masyarakat yang akan menuju Desa Bandar Agung atau P16 bisa melintas melalui jalur Rawas Kilo, dari Rawas Kilo menuju ke PT BKI. Di sana ada dermaga dan akan menyeberang melalui ponton. Atas kejadian ini belum diketahui korban jiwa maupun luka yang ditimbulkan dari ambruknya jembatan. Dari Palembang, Firdaus Daeng, iNews melaporkan. Kisruh lahan di ex-bioskop Cineplex Palembang, Pengadilan Negeri Palembang kembali melakukan konstatering di objek kawasan Jalan Sudirman hingga Jalan Raden Nangling. Kini, putusan PN Palembang melakukan konstatering kembali atas permintaan kuasa hukum yang mencopot stiker hak milik pemenang gugatan. Puluhan kios pedagang di seputaran lokasi objek lahan konstatering Senin 12 Agustus 2024 dilakukan pendataan oleh petugas konstatering dipimpin langsung Panitera PN Palembang. Selain pendataan kios pedagang, petugas konstatering yang dibantu petugas BPN Kota Palembang melakukan pengukuran guna pencocokan data pada objek lahan khususnya yang terletak di seputaran ex-bioskop Cineplex Cinde Palembang. Pelaksanaan konstatering tersebut telah berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang kelas utuh khusus pada tanggal 30 Juli 2024. Pelaksanaan konstatering turut hadir pemerintah terkait diantaranya Lurah 24 Ilir serta Titis Rahmawati, kuasa pemohon konstatering. Jadi kita konstatering atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan rencana setelahnya akan kita lakukan eksekusi pengosongan. Nah, jadi konstatering itu pencocokan di dalam lokasi tersebut siapa-siapa saja yang masih menghuni dan berencana akan dikosongkan. Itu jadi tujuan konstatering dan berapa luas yang akan dilakukan proses eksekusi tersebut. Sementara itu terkait adanya kembali konstatering yang dilakukan pada Senin kemarin, pihak PN Palembang hingga saat ini belum bisa memberikan keterangan.
Dari Palembang, Guturiansyah, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, orang tua dari tewasnya Irohmin yang tewas dalam sel tahanan rutan Pakjo Palembang, orang tua korban menangis histeris. Pihak keluarga tak terima dan akan menunggu hasil otopsi. Pasca tahanan kasus pencurian titipan jaksa Kejari Palembang tewas bernama Irohmin, 22 tahun, di dalam sel rutan kelas 1A Pakjo Palembang, Rusnawati, ibu Irohmin, menangis histeris. Rusnawati tak menyangka jika anaknya bisa tewas dengan tubuh penuh luka dan mulut mengeluarkan busa. Sambil menangis, Rusnawati mengungkapkan sebelum mendapatkan informasi anaknya tewas dalam sel tahanan rutan, ia sempat menelpon dan berkata jika dirinya saat ini terancam dan meminta tolong untuk dikirim uang untuk pindah kamar sel isolasi sebesar Rp350.000. Mendengar ucapan tersebut, Rusnawati meminta anaknya yang berada di Palembang untuk mengirimkan uang yang dimaksud. Berdarahnya di belakang, di mulut. Berbuih mulutnya, bibirnya berbuih. Di sininya biru. Sininya biru galop, Pak. Aku tidak senang, aku tidak terima kematian anak aku ini dibunuh. Minta tolong buka Pak keadilannya. Hasil forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang belum bisa mengambil kesimpulan dan masih menunggu hasil visum dan otopsi keluar. Sementara itu, jasad Irohmin usai dilakukan visum dan otopsi medis forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang telah dimakamkan di TPU Pulau Gadung, Kelurahan Karya Baru, Palembang. Tewasnya Irohmin menambah deretan panjang kasus kematian penghuni rutan dan lapas di Sumatera Selatan. Sebelumnya, peristiwa serupa menimpa Yogi Irawan 20 tahun, tahanan kasus narkoba, juga tewas di dalam rutan Pakjo. Yogi diketahui tewas akibat dikeroyok sesama tahanan. Dari Palembang, Guturiansyah, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Kota Lubuk Linggau akhirnya mendatangkan terdakwa pemortal aktivitas jalan tambang bersalah dan menghukum terdakwa dengan hukuman 10 bulan kurungan penjara. Vonis ini disambut histeris oleh ibu-ibu yang menghadiri jalannya persidangan. Seorang ibu-ibu istri salah satu terdakwa kasus pemortalan lahan tambang batubara di Kabupaten Muratara teriak dan menangis histeris di persidangan usai suaminya, Jumaidi, divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada Senin 13 Agustus 2024. Seorang ibu-ibu menangis histeris dan nyaris pingsan karena tak terima suaminya dijatuhkan hukuman penjara oleh Majelis Hakim selama 10 bulan kurungan penjara. Ibu-ibu berteriak saat proses persidangan masih berlanjut. Karena menangis histeris, hakim terpaksa menghentikan proses persidangan guna menenangkannya. Sang suami yang menjadi terdakwa berupaya membujuk istri untuk tenang. Namun sang istri tetap berteriak dan menangis histeris sambil berteriak hukuman yang dijatuhkan kepada suaminya tidak tepat dan tidak adil. Menurut saya itu nggak adil, Pak. Nggak adil. Karena yang jelas suami saya itu cuma bekerja, Pak. Dia nggak terbukti, jelas-jelas nggak terbukti bersalah, tapi dijatuhkan hukuman. Terus yang saya tidak terima lagi, giliran karyawan SKB bawa rotan disebut. Sedangkan GPU bawa senjata api, ada videonya, ada senjata tajamnya, preman GPU itu, Pak. Udah jelas-jelas, nggak disebut sama sekali. Ini menurut saya ini nggak adil, sangat nggak adil. Hakim menyatakan kedua orang bersalah karena telah menghalang-halangi kegiatan aktivitas tambang di lahan yang bersengketa antara PT GPU yang bergerak di bidang tambang batubara dan PT SKB, perusahaan yang bergerak di bidang lahan kelapa sawit di wilayah perbatasan antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Muratara pada beberapa waktu lalu. Yang pasti kita akan mempelajari lebih lanjut dulu mengenai putusannya. Ada beberapa catatan dari kami untuk berbagai pertimbangan majelis yang tadi disampaikan, yang diucapkan. Kami masih menunggu salinan putusan, pertimbangan-pertimbangan lengkapnya. Yang akan next step-nya adalah langkah berikutnya adalah akan kami pelajari dan akan kami koordinasikan dan diskusikan dengan klien kami untuk upaya hukum banding yang paling lambat 7 hari setelah dibacakan putusan. Usai menjalani vonis, kedua terdakwa kemudian kembali ditahan di Lapas Lubuk Linggau untuk menjalani hukuman 10 bulan kurungan penjara. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan.
Pemirsa, Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu menetapkan 2 tersangka kasus dugaan korupsi optimasi lahan atau OPLAH di Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu memastikan penanganan kasus dugaan program optimasi lahan di Dinas Pertanian Ogan Komering Ulu terus berjalan. Diketahui saat ini Kejari Oku telah menetapkan 2 tersangka kasus tersebut dan telah menjalani sidang ketiga kalinya. Namun sayangnya hingga kini Kejari Oku menyebutkan belum ada tersangka baru. Tetapi Kejari Oku tidak menampik ke depan bukan tidak mungkin akan ada tersangka baru melihat fakta-fakta persidangan. Kejari Oku membenarkan kedua tersangka merupakan 2 orang yang saat ini telah menjalani penahanan dengan kasus yang berbeda, yakni program serasi. Kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan kasus OPLAH. Kedua tersangka berinisial AP merupakan PPK dalam kegiatan serasi dan HH, staf di Dinas Pertanian Oku yang terlibat kegiatan serasi tahun 2019 senilai 1.290 juta untuk 6 kelompok tani. Prinsipnya begini, kita mengajukan seseorang yang jadi tersangka dengan alat bukti yang kita miliki. Nanti kita lihat fakta di persidangan. Jadi nanti kita lihat fakta di persidangan, manakala pertimbangan di persidangan, fakta di persidangan juga dimungkinkan mengarah kepada pertanggungjawaban orang lain, tentu akan kita lakukan prosesnya kira-kira begitu. Ini sudah sidang keberapa? Ketiga. Jadi kawan-kawan kita sekarang ini semua gate kita upload di medsos di IG Kejari Oku. Jadi kalau nggak salah kemarin sidang ketiga, agenda dengan pemeriksaan saksi-saksi. Kejari Oku mengungkapkan dalam fakta persidangan selanjutnya, pihaknya akan terus melakukan dan melihat apakah akan ada tersangka baru. Dirinya pun mengatakan setiap kegiatan perkara akan selalu diberitahukan ke publik. Dari Ogan Komering Ulu, Widoria Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, penjualan Tolo Abang hanya ada di bulan Agustus. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi. Cadbury Dairy Milk. Japan Open 2023 di MNC TV, iNews. Ya, soalnya kita gimana? Kalau nggak bisa ya cerita. Siraman kolbu di MNC TV. Liga Futsal Profesional 2022-2023 di MNC TV. Rambutnya bagus, pakai sampo aja kok. Kontes Suara Bintang 2024 di MNC TV. KDI 2023 live di MNC TV, rumahnya musik dangdut. DMD Panggung Rezeki live di MNC TV. Kontes Suara Bintang live di MNC TV. Game show fenomenal hadir kembali. Family 100 luar biasa. Kami menyediakan hadiah 100 juta rupiah. Alasan apa? Kepada siswa yang suka telat. Ada nggak? Survei membuktikan. Oh my god, family 100 di MNC TV. Kontes Suara Bintang 2024. Calon bintang wanita akan dihadirkan Ayu Ting Ting untuk melantunkan dangdut Golden Memories. Tim Mansur S dan Iis Dahlia akan bertarung melawan tim Inul Daratista dan Yet Bustami untuk melahirkan bintang dangdut baru yang juga akan memegahkan panggung kontes Suara Bintang. Tim siapakah yang berhasil melahirkan bintang dangdut baru Indonesia? Kontes Suara Bintang 2024 di MNC TV. Masih ingat irama ini? Siap-siap ditantang sama Mr. Joe Kriwil di DMD Panggung Rezeki. Ikuti pendaftarannya gratis. DMD Panggung Rezeki live hanya di MNC TV.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Sriwijaya FC merencanakan untuk melakukan pemusatan latihan di Yogyakarta pada 16 Agustus 2024. Laskar Wonggito dijadwalkan akan uji coba dengan PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta sebagai bentuk pematangan komposisi Jepang bergulirnya Liga 2 September 2024. Sriwijaya FC merencanakan untuk melakukan pemusatan latihan di Yogyakarta pada 16 Agustus 2024. Dengan memiliki 26 pemain untuk menjadi andalan dalam kompetisi Liga 2 musim ini, mulai memilih lawan tanding untuk uji coba sparring dengan PS Sleman dan PSIM Yogyakarta. Direktur Teknis Sriwijaya FC, Indrayadi mengatakan, demi mematangkan kompetisi tim yang mulai terbentuk, maka diperlukan TC di Yogyakarta. Alasan pemilihan Yogyakarta karena bisa sparring dengan PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta. Dengan menghadapi tim berkualitas, diharapkan tim juga bisa mengasah performa dan strategi pelatih Jafri Sastra. Tanggal 16 kalau nggak 17 gitu ya. Akhir bulan mungkin. Berapa lama di situ, Bang? Mungkin 4 kali pertandingan lah ya, 4 kali pertandingan, uji coba mungkin sekitar 3 minggu lah menjelang ini ya. Jadi 16 kalau kita perkirakan September itu tanggal 7, mungkin di awal minggu pertama September mereka sudah balik ke sini. Di Jogja itu uji coba dengan sesama tim Liga 2 atau dengan mungkin ada Liga 2-nya, ada Liga 1-nya. Sebelum melakukan TC, Laskar Wonggito dijadwalkan akan uji coba dengan tim Liga 3, yakni David FC. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang didukung Partai Perindo Hermanderu Ciujang terus mendekatkan diri kepada masyarakat Kota Palembang, salah satunya dengan cara menggelar turnamen gaple. Pasangan Hermanderu dan Ciujang tak hanya berjuang melalui mesin partai, namun juga turun langsung kepada masyarakat. Memanfaatkan momentum peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, pasangan yang dikenal dengan tagline HDCU ini menggelar turnamen gaple yang diikuti ribuan masyarakat. Gaple dianggap permainan yang familiar di setiap Agustus dan selalu menuai antusiasme masyarakat. Semangat yang dijaga HDCU agar bisa terus bersilaturahmi dengan masyarakat di bumi Sriwijaya. HDCU juga bisa memanfaatkan ini untuk menyerap aspirasi masyarakat dan juga sosialisasi program-program pro rakyat. Silaturahmi terjaga karena ini diikuti oleh semua kalangan. Pak, apakah ini salah satu cara untuk Partai Nasdem untuk mendekat dengan masyarakat? Ini bukan Partai Nasdem semata, tapi HDCU juga. Jadi bahwa penyelenggaraan ini memang diinisiasi oleh HDCU yang diikuti oleh lintas partai. Saat ini pasangan HDCU mengoleksi 26 kursi dukungan dari Partai Perindo, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Sementara syarat pendaftaran hanya 15 kursi. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ada tradisi unik dan menarik jelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia di Palembang. Telur Abang menjadi salah satu mainan yang diperdagangkan oleh masyarakat Kota Palembang hanya menjelang perayaan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia saja. Setiap menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia terdapat pernak-pernik yang menarik. Seperti halnya di Kota Palembang, yaitu Telur Abang. Menjadi sebuah tradisi khusus, mainan Agustusan ini diperdagangkan oleh masyarakat Kota Palembang hanya menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia saja. Bagi Anda yang saat ini tengah berada di Kota Palembang, dapat datang langsung ke Jalan Merdeka Bukit Kecil Palembang, tepat di depan kantor Wali Kota Palembang. Untuk mendapatkan Telur Abang dengan berbagai macam bentuk dan ukuran, mulai berbentuk seperti pesawat tempur, perahu layar, kendaraan metro mini, dan berbagai bentuk lainnya. Harga yang ditawarkan pun bervariasi, tergantung ukuran dan besarnya, mulai dari harga Rp30.000, Rp50.000 hingga Rp150.000 untuk ukuran yang besar. Jelang perayaan Agustusan tahun 2024 ini, penghasilan pedagang Telur Abang melesu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Faktor banyaknya pedagang dan anak-anak sudah mulai Android sebagai mainan dekatnya. Tahun ini agak sepi, biasanya lah banyak laku dan banyak yang jualan
kan. Banyak jualan. Ya, tahun kemarin kami sekitar 200 buah tuh, dapatlah 6 jutaan. 6 jutaan. Itu berapa lama jualnya yuk? Dari tanggal 1 sampai tanggal 17 Agustus. Ini kalau yang kecil ini 30-an, kalau yang ini kapal layar ini 50-60. Minta beli kalau abang tadi udah yang kapal, kapal ini ya, kapal terbang, terus yang getek. Tadi mau becak ya, becak kan baru lihat. Oh baru lihat itu. Kenapa Bu kita beli telur abang ini Bu? Ya seneng aja. Telur abang atau mainan miniatur berbahan gabus dengan pernik telur ayam berwarna merah ini menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat Kota Palembang dalam rangka tradisi mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Anda berminat untuk memiliki telur abang? Silakan datang langsung ke Jalan Merdeka, Bukit Kecil, Palembang. Dari Palembang, Muhammad Riza Falebi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi terakhir tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Sumsel pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel Senin sampai Jumat setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.